Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kasus 11, di mana kasus 11 ini menjelaskan tentang siklus konversi. Sebelum saya menjelaskan siklus konversi, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Lini Febrianti Sinaga dari kelas AK5E dengan NIM 200-508-2011 dari program studi D3 Akuntansi, jurusan akuntansi. Dengan dosen pengampu Ibu Raya Puspita Hasibuan SE MSI. Baik, kita masuk dalam pemaparan kasus 11 siklus konversi. Di sini terdapat daftar isi pemaparan kasus 11 siklus konversi. Yang pertama yaitu diagram konteks, yang kedua itu data flow diagram, yang ketiga itu flow chart, dan yang keempat itu analisis kelemahan pengendalian internal sesuai SAS 78. Dan yang kelima itu saran perbaikan untuk memperbaiki kelemahan. Dan yang keenam itu flowchart desain ulang. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu diagram konteks. Pertama saya akan menjelaskan itu pada bagian diagram konteks. Pada tahap awal pelanggan akan memberikan blanket order ke siklus konversi, di mana siklus konversi ini akan meneruskan ke bagian teknik dan juga ke bagian pengendalian persediaan. Bagian teknik akan memberikan perencanaan produksi dan mengirimkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Sedangkan bagian pengendalian persediaan akan menerbitkan laporan status persediaan, di mana laporan status persediaan akan digabungkan dengan bagian teknik dokumen sebelumnya untuk membuat laporan permintaan pembelian bahan baku. Setelah itu, laporan permintaan barang dikirim ke bagian pembelian. Setelah menerima laporan pembelian, maka laporan permintaan pembelian bahan baku dan bagian pembelian melakukan transaksi pembelian bahan baku yang diperlukan dan akan mengirimkan bukti faktur pembelian ke siklus konversi. Setelah bahan baku diterima dan ada, maka perencanaan atas jadwal produksi dapat dilakukan agar proses produksi dapat segera dimulai. Maka supervisor akan membuat file perintah kerja terbuka dan surat perpindahan bahan baku, serta perpindahan dan jadwal produksi ke siklus konversi, di mana surat permintaan bahan baku dan salinan juga dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan. Untuk bagian penyimpanan persediaan dapat mengeluarkan bahan baku yang dibutuhkan. Setelah mengeluarkan bahan baku yang dibutuhkan, maka salinan perintah kerja dari supervisor akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan, sehingga bagian pengendalian persediaan akan dapat melakukan update file persediaan dan voucher jurnal. Setelah itu, maka akan dilakukan pencatatan jam kerja oleh bagian pusat kerja yang akan menghasilkan berupa kartu waktu dan jam kerja yang dikirimkan ke siklus konversi. Kemudian siklus konversi akan mengirimkan file perintah kerja beserta kartu waktu dokumen perintah bahan baku, kartu perpindahan, dokumen kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku ke bagian akuntansi biaya yang akan digunakan, dan dalam pembuatan voucher jurnal yang akan dikirimkan ke siklus konversi. Setelah menerima voucher jurnal, maka akan dilanjutkan ke salinan perintah kerja yang akan dikirimkan ke bagian gudang barang jadi beserta barang jadi yang telah diproduksi. Setelah itu, voucher jurnal akan diberikan kepada bagian buku besar, di mana voucher jurnal dari ini terdapat dari bagian akuntansi, biaya, dan bagian pengendalian persediaan. Ini akan dilakukan pengendalian buku besar yang akan dikirimkan ke siklus konversi. Pada bagian kedua yaitu data flow diagram. Pelanggan akan mengirimkan blanket order pada proses perencanaan produksi. Kemudian, proses perencanaan produksi akan mengirimkan blanket order pada bagian teknik dan bagian pengendalian persediaan.
Setelah menerima blanking order, bagian teknik akan mengirimkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Kemudian bagian pengendalian persediaan telah menerima blanking order, kemudian akan mengirimkan laporan status persediaan pada bagian teknik, di mana laporan status persediaan ini akan digunakan untuk membuat laporan permintaan pembelian bahan baku. Setelah itu, masuklah proses pembelian bahan baku, di mana pembelian bahan baku ini akan mengirimkan laporan permintaan pembelian, dan di bagian pembelian akan mengirimkan faktur pembelian. Setelah itu, masuklah proses penjadwalan produksi, di mana supervisor akan mengirimkan perintah kerja ke bagian pengendalian persediaan, di mana akan mengupdate persediaan dan jurnal voucher ke buku besar. Kemudian, supervisor akan mengirimkan surat perintah kerja dan surat permintaan bahan baku dan lembar perpindahan dan jadwal produksi ke bagian proses penjadwalan produksi. Kemudian proses penjadwalan produksi akan mengirimkan jam kerja. Kemudian bagian pusat kerja akan mengirimkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja ke proses penjadwalan. Kemudian proses penjadwalan produksi akan mengirimkan surat perintah bahan baku pada bagian penyimpanan persediaan. Setelah itu, bagian penyimpanan persediaan akan mengirimkan pengeluaran bahan baku. Setelah itu, masuklah proses pencatatan. Proses pencatatan akan mengirimkan salinan perintah kerja dan dokumen retur bahan baku dan kelebihan bahan baku pada bagian akuntansi biaya. Dan akuntansi biaya akan mengirimkan voucher jurnal ke buku besar. Setelah itu, buku besar akan mengupdate buku besar tersebut. Saya akan menjelaskan di IPD level 1. Pada di IPD level 1, di mana pelanggan akan melakukan persetujuan pemesanan dengan menggunakan data master pesanan. Kemudian akan diserahkan blanking order. Setelah penyerahan blanking order, akan diserahkan status persediaan yang digunakan dalam melaporkan permintaan pembelian bahan. Selanjutnya pada di IPD level 2. Pada di IPD level 2, laporan permintaan pembelian bahan baku selanjutnya akan melakukan pembelian bahan baku yang dibutuhkan dengan menggunakan data master bahan baku, sehingga dihasilkan faktur pembelian bahan baku. Pada di IPD level 3, di sini di IPD level 3, faktur pembelian bahan baku akan diberikan perintah oleh supervisor, kemudian penyerahan jadwal produksi dan lembar perpindahan akan diserahkan, dan permintaan pengeluaran bahan baku akan dikeluarkan. Pengeluaran bahan baku dengan menggunakan data master bahan baku. Apabila bahan baku berlebihan, maka akan dilakukan pembuangan, namun akan tetapi dicatat setelah pembuangan dan pengeluaran bahan baku, maka akan dilakukan pencatatan jam kerja yang digunakan menggunakan data master jam kerja karyawan. Hal ini berguna untuk kartu waktu dan untuk gaji dan jam kerja. Pada di IPD level 4, di IPD level 4 ini penerimaan salinan perintah kerja akan menyerahkan dokumen. Setelah itu dilakukan penyimpanan barang jadi di produksi. Setelah itu dilakukan pengupdatean data persediaan yang akan dicatat ke dalam voucher jurnal yang digunakan dalam pengupdatean buku besar, sehingga dihasilkan buku besar terupdate. Dan saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu flowchart. Pada flowchart terdapat 10 entitas yang berpengaruh di dalamnya, yaitu pelanggan melakukan kesepakatan pesanan sehingga dihasilkanlah blanket order. Kemudian blanket order akan diteruskan ke bagian teknik. Setelah bagian teknik menerima blanket order memproses untuk melakukan kesepakatan, sehingga dihasilkanlah 3 dokumen, yaitu
daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Dan blanket order juga dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan. Pada bagian ini dibuatlah laporan status persediaan menggunakan komputer, dan bagian ini menghasilkan laporan status persediaan. Dan ini akan dikirimkan ke teknik dan digunakan oleh bagian teknik untuk membuat laporan permintaan pembelian bahan baku yang disimpan dalam bentuk dokumen dan disimpan dalam bentuk dokumen berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Setelah laporan permintaan bahan baku selesai, maka akan dikirimkan ke bagian pembelian untuk dilaksanakan pemilihan bahan baku sehingga dapat dikeluarkanlah faktur pembelian bahan baku. Kemudian supervisor membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Sehingga supervisor menghasilkan 3 dokumen, yaitu perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, yang dimana lembar perpindahan bahan baku akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Ini lembar pertama. Pada lembar kedua, yaitu perintah kerja, akan dikirimkan ke gudang barang jadi. Dan permintaan bahan baku akan dikirim ke bagian penyimpanan persediaan yang kemudian akan memproses permintaan yang akan mengeluarkan bahan baku. Dan salinan permintaan bahan baku akan disimpan dalam bentuk dokumen sesuai pada terjadinya tanggal transaksi. Jadi, pada dokumen pertama yang akan dikirimkan lembar perpindahan ke bagian akuntansi biaya untuk disimpan di bagian akuntansi biaya, dan dokumen lain seperti perintah kerja, perpindahan, dan permintaan bahan baku, lembar bahan baku, retur bahan baku yang akan digunakan dalam pengupdatean bahan baku untuk membuat voucher jurnal dan menghasilkan voucher jurnal. Dan voucher jurnal ini akan dikirimkan ke bagian buku besar. Pada bagian pusat kerja dibuat dokumen pencatatan waktu kerja, sehingga pusat kerja menghasilkan dokumen kartu kerja untuk gaji dan jam kerja yang diteruskan ke bagian akuntansi biaya dan dilakukan pengupdatean di bagian akuntansi biaya. Permintaan bahan baku dan membuat voucher, dan pada supervisor yang kedua yang dikirimkan ke bagian barang jadi, yang dimana perintah kerja akan dikirimkan. Yang dikirimkan itu digunakan untuk menutup file perintah kerja. Kemudian voucher jurnal dari akuntansi biaya akan diteruskan ke buku besar, dan voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan akan digunakan untuk melakukan update buku besar untuk menghasilkan dokumen buku besar. Dan yang keempat yaitu analisis kelemahan pengendalian internal sesuai SAS 78. Yang pertama, otorisasi transaksi. Pembelian kekuasaan pada setiap bagian sistem, baik pemrosesan pesanan atau penerimaan kas, tidak dirincikan secara jelas. Kedua, pemisahan tugas. Penugasan setiap bagian belum terlihat secara jelas sehingga proses yang terjadi pada kasus ini terlihat lebih rumit. Dan yang ketiga, supervisi. Tidak dipaparkannya secara rinci mengenai tugas dari seorang supervisor, yang dimana hanya memberikan surat perintah namun tidak dibarengi dengan pengawasan. Dan yang keempat, catatan akuntansi. Beberapa pengendalian yang dilakukan masih menggunakan cara manual, yang dimana cara tersebut kurang efektif dan efisien. Dan yang kelima, pengendalian akses. Data yang digunakan terbilang cukup banyak sehingga semakin dapat menimbulkan kesilapan dalam pencatatan. Dan keenam, verifikasi independen. Tidak adanya pengecekan mengenai barang yang dipesan ataupun barang yang diproduksi apakah sudah sesuai atau belum. Dan yang kelima adalah saran perbaikan untuk memperbaiki kelemahan.
1. Akan lebih baik apabila perusahaan memberikan otorisasi penuh kepada setiap bagian, agar setiap bagian lebih mampu untuk bertanggung jawab atas tugas yang mereka terima, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan. Dan yang kedua, setiap bagian dalam proses ini diberikan penugasan yang lebih jelas karena dapat mempermudah proses kasus ini. Dan yang ketiga, supervisor sebagai pihak yang lebih tinggi seharusnya memiliki tugas atau wewenang dalam melaksanakan sistem konversi tersebut. Dan yang keempat, akan lebih baik apabila pengendalian yang dilakukan terutama dalam proses pencatatan menggunakan media elektronik karena dapat memudahkan pekerjaan sehingga lebih efektif dan efisien. Dan yang kelima, data yang banyak tersebut sebaiknya disortir dan digolongkan dengan yang sejenis agar mempermudah pencatatan. Dan yang keenam, banyak barang yang masuk atau barang yang telah selesai diproduksi sebaiknya dilakukan pengecekan kembali agar dapat diketahui apakah terdapat kecacatan atau tidak. Dan yang keenam adalah flowchart desain ulang. Ini dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan kesepakatan pesanan. Jikalau tidak setuju, maka kesepakatan batal. Jika setuju, maka dibuatlah blanket order. Kemudian blanket order ini akan dikirimkan ke bagian teknik dan bagian pengendalian persediaan, di mana di bagian teknik akan memproses blanket order ini, terus memproses kesepakatan. Habis itu mendapatkan 3 dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknik. Dan di mana bagian pengendalian persediaan ini akan membuat laporan status persediaan, kemudian menghasilkan laporan status persediaan, di mana laporan status persediaan ini akan dikirimkan ke bagian teknik untuk dibuat laporan permintaan pembelian bahan baku pada bagian teknik, kemudian disimpan pada tanggal terjadi transaksi, yaitu bahan bakunya. Terus kemudian laporan permintaan bahan baku tersebut akan dikirimkan ke bagian pembelian, di mana bagian pembelian akan memilih bahan baku, kemudian akan memberikan faktur bahan baku. Setelah itu pada bagian pengendalian persediaan terdapat 3 dokumen, yaitu permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dokumen perintah kerja, dan dokumen perintah kerja ini akan disimpan pada tanggal terjadinya transaksi. Kemudian akan mencetak voucher jurnal, di mana voucher jurnal ini akan dikirimkan ke bagian buku besar tersebut. Kemudian pihak supervisor ini akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku, dan menghasilkan 3 dokumen, yaitu perintah kerja, lembar perpindahan bahan baku, di mana perintah kerja tersebut akan dikirimkan ke bagian barang jadi, dan lembar perpindahan ini yang pertama akan dipindahkan ke akuntansi biaya. Setelah itu permintaan bahan baku tersebut akan dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan. Bagian penyimpanan persediaan akan memproses permintaan bahan baku tersebut dan menghasilkan salinan permintaan bahan baku. Kemudian salinan bahan baku tersebut akan disimpan ke lokal list D, penyimpanan terjadinya transaksi, yaitu dokumen D. Terus itu bahan baku tersebut jikalau terpakai, maka keluarkanlah bahan baku. Jika bahan baku lebih, maka akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Kemudian pada lembar pertama, yaitu lembar perpindahan pada bagian akuntansi, perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku akan di-update permintaan bahan baku. Kemudian bahan baku tersebut diupdate dan membuat voucher jurnal dan menghasilkan voucher jurnal. Pada bagian pusat kerja akan membuat dokumen permintaan waktu kerja, di mana akan menghasilkan dokumen kartu kerja untuk gaji dan jam kerja. Pada bagian akuntansi biaya tersebut telah menghasilkan voucher jurnal, di mana voucher jurnal ini akan dikirimkan ke buku besar. Dan di gudang barang jadi
terdapat perintah kerja di mana perintah kerja ini dari supervisor. Kemudian telah menerima perintah kerja, gudang barang jadi akan menutup file perintah kerja terbuka, dan perintah kerja tersebut telah ditutup oleh gudang barang jadi. Voucher jurnal tersebut yang dikirimkan ke buku besar itu dari bagian akuntansi biaya. Kemudian voucher jurnal itu akan diupdate ke buku besar dan menghasilkan buku besar. Demikianlah pemaparan kasus 11 siklus konversi yang dapat saya paparkan. Jika terdapat kesalahan baik perkataan atau penulisan saya, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih.